Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman setanah air. Saya lagi dizolimi. Saya berjuang untuk mempertahankan tanah saya dari tahun 2015. Padahal tanah ini, wilayah ini dibeli dari tahun 2000. Singkat cerita, tidak ada pemberitaan ke saya. Dianggap kami ini binatang. Tidak ada surat untuk kita bisa sekarang dieksekusi. Sudah sampai ke genteng, segala macam. Ya, petugas ditanyain namanya satu-satu. Ada yang mau ngasih, bingung saya. Ya, teman-teman setanah air, siapa yang bisa bantu di tengah maraknya kasus korupsi gede-gedean? Saya yang orang kecil, cuma artis, dizolimi seperti ini. Ya, padahal belum ingkrah, mesti ada gugatan, lagi dirapiin. Saya bukan penipu, bukan penjahat, gampang nyari saya pada dasarnya. Tapi saya nggak dapat ruang untuk itu semua. Bang, iya Pak. Iya Pak. Ini rumah yang lagi digusur, titiknya sekarang. Nih, jadi lokasi itu nih, Ya. ini lokasi ini, Ya. ini rumah Hatta Narik nih, yang Ya. ini. Oh yang ini ya? Ya. Belakang juga ada rumah kecil. Oh iya. Nah, ini sampai ke belakang. Jadi Garisnya depan Pak sampai- Pak Tasno tuh yang garis ini, yang di garis ini. Iya, iya, Garis miliknya Pak Tasno yang garis ini. iya. Jadi batas ini. Kemarin kenapa kok kekeh banget bertahan sampai habis satu rumah, terus membatas-batasin batas-batas tanah, karena ini tanah PT, suratnya banyak. Jadi kalau kalian lihat belengkang-belengkong batas-batasnya ada yang sesuai, dan mereka nggak bergerak berdasarkan, ya udah, saya terima pasrah deh berdasarkan ukuran yang mereka punya lah, ibarat kata gitu. Dalilnya nggak salah, cuma memahaminya kurang tepat. Makanya sampai saya tulis, ya saya tampilkan ini di layar, bahwa al-faslu bainal ijab wal qabul, pemisah antara ijab dan qabul dalam bab nikah, itu para ulama membagi menjadi dua. Yang pertama, ada kalanya dipisah oleh diam, sebagaimana kasus pernikahan Mbak Luna Maya, diam 3 detik baru mengatakan qabil tuh. Ada kalanya dipisah dengan kalamun ajnabi, pembicaraan yang di luar konteks akad nikah. Nah, poin kedua ini ulama lebih ketat. Kenapa ulama lebih ketat? Karena dianggap yush'iru urfan bil i'radi anil qabul. Biasanya menunjukkan terhadap berpalingnya seorang suami tidak mau untuk menerima nikah tersebut. Dan saya sudah menghubungi kepada Gus Wapi dan juga Lora Ismail tentang masalah ini ya, tentang masalah adat tersebut. Dan saya biasa-biasa saja dengan beliau, tidak ada permasalahan. Saya hanya menekankan untuk lebih kehati-hatian di dalam masalah akarnya tersebut, agar tidak terjadinya nanti kemaksiatan yang terus-menerus. Sedangkan Gus Wapi dengan Lora Ismail, beliau itu lebih ke toleransi untuk meringankan. Ya memang ada pendapat dari ulama. Ulama ini ahli hukum standar internasional tentunya ya. Ada yang mengatakan memang harus langsung, tidak boleh disela. Ada yang mengatakan boleh terjeda, dan terjeda tidak terlalu lama. Dan menurut saya pribadi, jedanya Maxim kemarin masih dalam batas kewajaran. Bahkan sempat jadi polemik ini, yang sempat diviralkan itu beliaunya sudah menghitung 3 detik, gitu kan? Nah, itu masih dalam kewajaran. Nah, yang tidak wajar adalah ketika disela oleh pekerjaan lain. Misalnya, ketika wali sudah mengatakan ijab, kemudian disela pekerjaan lain. Mungkin makan suatu hidangan, ya mungkin ngobrol dengan orang lain, nah disela dengan pekerjaan lain. Selama tidak disela dengan pekerjaan lain dan masih dalam batas kewajaran, itu makfu. Makfu itu artinya bisa ditolerir. Maaf, jadi saya terima masukan itu, silahkan. Tapi kami juga punya pendapat secara pribadi, itu jeda yang dimakfu, bisa ditolerir.
Jadi sebenarnya tidak ada masalah, tetap sah-sah saja. Namun saya lebih menekankan agar lebih hati-hati di dalam akad pernikahannya tersebut. Kenapa? Ya karena memang pernikahan itu titik poin utamanya itu adalah di dalam akadnya tersebut. Adapun masalah tentang saya edukasinya di dalam videonya Mbak Luna itu karena memang akadnya ini nyeleneh. Dalam artian nyelenehnya ini berbeda dengan keumuman di masyarakat, makanya saya jadikan contoh agar lebih hati-hati. Karena mungkin ya banyak netizen yang mengatakan bahwa kenapa harus pakai videonya? Karena memang ini yang berbeda dengan orang lain, seperti itu. 17 Maret itu kan di apa ya, ke-19, artinya ada beberapa item, satu, 10 atau puluhan petunjuk yang harus dipenuhi oleh penyidik. Nah, di antara beberapa petunjuk itu sudah dipenuhi apa belum? Nah, itu yang lagi teman-teman untuk mempelajari. Masih dipelajari berarti Pak Masih ya? dipelajari, karena baru berkasnya tanggal 5 Mei masuk ke kita, proses administrasi ke JPO-nya bisa ditangani waktu 14 hari nanti akan disikap terkait dengan itu. Soal 14 hari ya, 2 minggu lagi, dan itu kemudian belum P21 dan atau belum P21, kami hanya bisa berpendapat begini. Sebenarnya kembali kepada peristiwa pada saat kami melakukan pendampingan terhadap klien kami sekitar kurang lebih 3 minggu yang lalu ya. Pada saat penyidik kembali meminta keterangan kepada klien kami dan 3 saksi yang lain, ada belasan pertanyaan yang disampaikan, yang dipertanyakan oleh penyidik kepada klien kami. Kami melihat dan menduga bahwa pertanyaan itu mengarah kepada bagaimana kemudian penyidik mengkaitkan terhadap 4 peristiwa yang kami sampaikan sebelumnya, yaitu tanggal 27 Oktober, 13 November, 14 November, dan 27 November. Ya silakan, itu hak. Jadi kalau hak dan wewenang kekuasaan yang melekat ya silakan. Tapi yang jadi persoalan ini kenapa ditahan-tahan terus gitu loh. Kalau memang yakin dengan Anda bukti ya udah limpahkan aja. Kenapa masih bingung cari bukti? Masih bingung cari bukti kan jadi timbul pertanyaan gitu loh. Ada apa Anda masih bingung cari bukti? Kemarin cari bukti, hari ini cari bukti, kan repot kita. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.